Bab 1136. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Jadi, apakah tambang ini memiliki urat perak peri? Slender Tiger adalah seorang ahli, jadi dia dapat menebak situasi tambang dalam waktu singkat. Kamu menebak dengan benar, memang tidak ada urat perak peri di tambang, tapi ada tambang perak peri tidak jauh dari tambang. Lu Chen tersenyum. Benarkah? Bos tahu lokasinya. Slender Tiger bertanya dengan cemas. Gunung tempat tambang berada di sebelah danau, dan urat perak peri ada di dasar danau. Lu Chen menunjuk ke gunung besar dan berkata demikian. Bos, bagaimana kamu tahu? Harimau Ramping bertanya dengan heran. Aku sudah menemukan jawabannya, mulutnya ada di atasku, gerakkan saja mulutmu. Kata Lu Chen. Karena kita bisa mengetahuinya, itu berarti para orc juga mengetahuinya. Tapi kenapa para orc tidak pergi ke dasar danau untuk menggali urat peri perak? Lagi pula, pergilah ke tambang untuk menggali sedikit peri perak. Harimau Ramping bertanya. Karena ada binatang buas di danau, dan suku orc di sini tidak ingin memprovokasinya. Kata Lu Chen. Saya lebih suka tidak memiliki tambang perak surgawi daripada memprovokasi binatang buas itu. Souhu sangat terkejut, dari mana asal-usul binatang buas ini yang membuat para orc di sini begitu takut. Dikatakan bahwa ayah dan ibu dari binatang buas ini bekerja di sarang binatang itu, dan mereka juga merupakan hewan peliharaan dari bos tertentu dari klan binatang buas. Lu Chen berkata, suku orc di sini tidak berani menyinggung, jadi mereka tidak berani menggali urat peri perak di dasar danau. Sial, ternyata binatang buas juga bisa bertarung demi ayah. Semua orang yakin, seberapa tinggi status bos orc itu. Dia bahkan tidak memperhatikan urat nadi peri perak. Dia benar-benar kaya. Souhu menghela nafas, kalau tidak, orang akan mengirim orang untuk memindahkan pembuluh darah peri perak ke sini. Jangan pedulikan ini, para orc tidak menggerakkan urat tambang peri perak, bukan berarti kita tidak berani bergerak. Lu Chen tersenyum dan berkata, mereka tidak bergerak, mereka meninggalkan kita hadiah terbaik, ayo pergi dan ambil hadiah itu sekarang, lalu pergi. Bos, kamu belum bilang binatang apa yang ada di danau. Jalan Harimau Ramping. Changming Savage Piton tingkat 10. Kata Lu Chen. Desis-desis. Mendengar ini, keempatnya yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus tersentak, bahkan Fat Long membiru. Sialan, binatang buas setingkat yang mulia itu. Piton buas Changming tingkat 10 adalah binatang buas yang sangat ganas. Aku khawatir urat nadi peri perak tidak ada hubungannya dengan kita. Keempat orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus semuanya memiliki wajah pucat dan mengatakannya satu demi satu. Belum tentu begitu, tidak peduli seberapa kuat Changming Man Piton, ada sesuatu yang bisa melawannya. Kata Lu Chen, Piton buas Changming sangat kuat, ia adalah binatang buas paling ganas, ia memiliki peluang untuk berevolusi menjadi naga. Souhu berkata, tidak ada binatang suci di Gunung Binatang Kota, dan hanya ada sedikit binatang setengah dewa. Siapa yang bisa menahan Changming Man Piton? Aku punya cara, ikuti saja. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memimpin keempat bersaudara itu meninggalkan tempat itu, diam-diam melewati gunung, dan sampai ke sebuah danau. Itu adalah danau yang dalam dengan air hijau zamrud dan kedalaman tanpa dasar, tetapi tidak ada gerombolan ikan yang terlihat berenang. Di permukaan danau sangat sepi, penuh dengan roh binatang. Suasana tenang dan aneh membuat orang ketakutan, bahkan ada perasaan ingin melarikan diri dari sini. Lu Chen melihat sekeliling danau, dan menemukan bahwa hutan di tepi danau juga memiliki roh binatang, dan ada binatang buas. Tingkat 9 yang tersembunyi di dalamnya. Apalagi danau ini berada di sebelah gunung dan sangat dekat dengan tambang. Jika orc di sana datang, mereka akan sangat cepat. Souhu, pasang perangkap di hutan dekat tepi sungai untuk mencegah binatang buas itu melarikan diri. Gao Hai dan Aisan, pergilah menjaga jalan menuju tambang di sini, panggil lingkaran sihir ilusi, dan atur jimat ekstasi. Jika orc datang, jebak mereka. Fat Long, ikuti Gao Hai dan Aisan. Jika para bangsawan orc datang, lingkaran sihir dan jimat tidak akan berpengaruh. Kamu harus mengangkat kuali dan melindungi mereka saat mereka kembali. Lu Chen membuat beberapa pengaturan seperti ini. Kakak senior, tidak ada gunanya bagiku untuk melindungi Gao Hai dan Ao San ketika mereka kembali. Jika Yang Mulia Orc mengejar mereka, kita semua akan mati. Fat Dragon berkata dengan wajah sedih, pada saat itu, jika kamu tidak ada di sini,
kami tidak akan bisa mengalahkan Yang Mulia. Lompat saja ke dalam danau, para orc itu tidak ingin menyinggung Changming Man Piton, jadi mereka tidak berani memasuki danau untuk mengejar dan membunuh mereka. Lu Chen berkata dengan marah, lagi pula, jika para orc berani mengejarmu, kamu bisa membawa mereka ke dasar danau, dan aku akan berada di sana. Kakak senior, ada ular piton liar Changming tingkat 10 di dasar danau, apakah kamu benar-benar akan mati? Fei Long bertanya, aku akan pamer padamu, aku akan pergi dan membujuk ular piton bodoh itu. Kata Lu Shen, akankah Changming Man Piton mendengarkanmu? Naga gemuk membuka matanya lebar-lebar. Ia tidak mau mendengarkan saya, tetapi ia akan mendengarkan orang lain. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, oke, ayo pergi, kuharap Yang Mulia Orc sibuk menggali tanah untuk menyelamatkan binatang, dan dia tidak memperhatikan pergerakan danau. Setelah orang-orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus pergi, Lu Chen berjalan ke dalam danau, terjun ke air danau, dan menyelam ke dasar danau. Danau itu sangat dalam, dan Lu Chen menyelam ratusan kaki sebelum mencapai dasar danau dan menginjak pasir. Dasar danau berwarna hijau zamrud dengan ditumbuhi air dan rerumputan. Kelihatannya bersemangat, tapi memberi orang perasaan tak bernyawa. Sebab, tidak ada ikan di seluruh danau, bahkan seekor ikan kecil pun tidak ada, seolah-olah sudah lama dimakan. Danau ini sangat luas, dan dasar danau tidak terlihat sampai ke ujung. Lu Chen tidak tahu di mana letak tambang perak peri, jadi dia harus menyalakan Yuguangbu dan segera berlari ke tengah danau. Pergi ke tengah danau, akhirnya ada stok. Dasar danau di tengah danau berbeda dengan tempat lain. Jari-jarinya ratusan mil dan berbentuk pusaran, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang mencoba menyedot pasir di atasnya. Dan di tengah pusaran tersebut, ada sebuah benda berbentuk segitiga besar berdiri di sana, seolah menonjol dari kedalaman tanah. Benda itu berwarna putih keperakan, dengan cahaya perak bersinar. Sekilas Lu Chen dapat mengetahui bahwa itu adalah sepotong besar perak peri, dan berapa banyak perak peri yang melekat padanya. Aku menemukannya dan menghasilkan banyak uang. Ini jelas merupakan bagian dari urat nadi peri perak. Lu Chen mau tidak mau menunjukkan ekspresi bahagia, tetapi dia tidak segera mengambilnya, karena Changming Manton yang menjaga tambang peri perak belum muncul. Jika Changming Man Piton tidak ditangani, bagaimana tambang peri perak ini bisa diambil? Tiba-tiba, air danau di sekitarnya melonjak, dan roh binatang menjadi kuat. Bayangan hitam besar muncul tidak jauh dari kanan Lu Chen di beberapa titik. Lu Chen menoleh dan melihat, ekspresinya menjadi serius, karena dia melihat ular piton hitam besar. Boa konstriktor itu panjangnya ratusan kaki, dan tubuhnya memiliki aura yin yang aneh. Matanya sebesar meja, dan dia menatapnya tanpa kehidupan. Itu adalah Changming Savage Piton tingkat 10, dan ia memiliki tingkat evolusi sedang, dan peringkatnya setara dengan Yang Mulia King Tian. Changming Barbarian Piton adalah salah satu binatang paling ganas. Dari segi kekuatan, Changming Barbaric Piton ini mungkin tidak kalah dengan Yang Mulia Tubuh Emas. Berjuang, Lu Chen pasti tidak akan bisa bertarung. Changming Man Piton menatap Lu Chen dengan tajam, kilatan nafsu makan tiba-tiba muncul di matanya, seolah-olah dia sudah lama tidak makan siapapun, dan dia akan berbuka puasa hari ini. Mendesis, Changming Man Piton membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan senyuman aneh, dan senyuman itu sangat menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah seekor binatang buas merangkak dari dunia bawah, mencoba melahap Lu Chen hingga tidak ada yang tersisa. Bisakah kita bicara? Lu Chen juga menatap Changming Man Piton, dan tersenyum padanya, mencoba berkomunikasi dengan binatang ini. Walaupun binatang ini menakutkan, ia tetaplah binatang buas dengan tingkat evolusi peringkat ke-10, dan ada orang tua yang bisa melawannya, jadi di belakang panggung sangat sulit. Jika dia bisa menaklukkan binatang ini, diperkirakan dia akan bisa berjalan ke samping jika dia membawa binatang ini bersamanya di area sekitar Gunung Zhenzhou. Suku orc di daerah ini tidak berani memprovokasi binatang ini. Desis. Changming Man Piton tidak tahu apakah dia memahami kata-kata Lu Chen, lagi pula, mulutnya terlalu besar, senyumannya lebih banyak, dan keanehannya lebih dalam. Bicaralah, itu akan menguntungkanmu. Lu Chen juga lebih banyak tersenyum, dan membuang godaan. Meskipun binatang ini menakutkan, ia hanya bisa menakuti orang lain, bukan dia. Dia punya kartu di tangannya. Mendesis. Changming Man Piton tampak tidak tergerak, dan perlahan-lahan mendekati Lu Chen, dan nafsu makan di mata ular piton itu meningkat.
Jika kamu tidak perlu membicarakannya, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Senyuman Lu Chen berangsur-angsur menghilang, karena terlihat Changming Manpik tidak ingin berbicara dengannya, dia hanya ingin memakannya. Mendesis. Desisan Changming Barbarian Python menjadi lebih keras, dan binatang barbar tingkat 10 terpancar dari tubuhnya, menyelimuti Lu Chen. Sayangnya Lu Chen adalah tipe orang yang paling tidak takut pada paksaan. Dengan gerakan kekuatan jiwa, tidak peduli seberapa kuat paksaannya, dia dihalangi darinya. Hah! Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Hal ini bukan disebabkan oleh paksaan, melainkan karena air danau di sekitarnya dikompres oleh paksaan, hingga hampir memadat sehingga menempatkannya dengan kuat di tengah. Engah! Pada saat ini, Changming Manpython tiba-tiba memuntahkan 2 semburan air hitam, melewati air danau yang hampir padat, dan mengenai Lu Chen. Kedua pancaran air hitam itu jatuh ke tubuh Lu Chen, dan dengan cepat menyerbu tubuh Lu Chen, merusak tubuh Lu Chen. Bisa ular, Lu Chen merasakan sakit yang menusuk dan mengerutkan kening kesakitan. Tapi kemudian, alisnya berangsur-angsur mengendur, rasa sakit yang parah hilang. Sebab, saat bisa ular menyerang, urat naga berbisa itu bergerak. Pembuluh darah naga yang beracun memiliki mulut naga, dan semua bisa ular telah memasuki perut pembuluh darah naga yang beracun, menjadi makanan bergizi bagi pembuluh darah naga yang beracun. Mendesis. Changming Manpython melihat Lu Chen diracuni oleh ular itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, yang mana terlihat konyol tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Berhentilah menatap, jika kamu menatap lagi, mata ular pitonmu akan meledak. Lu Chen tersenyum dan berkata, aku tidak takut dengan racunmu, apalagi tanganmu, jadi sebaiknya kita bicara. Mendesis. Senyuman di sudut mulut Changming Manpython menghilang, lidah ular piton sepanjang beberapa kaki terus menelan, tubuh ular piton itu perlahan-lahan membungkuk, matanya menyipit, dan kemarahan yang tak ada habisnya muncul dari matanya. Postur ini adalah ritme kesal dan menyerang di saat berikutnya. Oke, jangan bicara padaku, kan? Kalau begitu kamu bisa bicara dengannya. Lu Chen mencibir, mengedarkan energi aslinya, dan melemparkan tangan yang gemetar ke langit, meledakkan air danau padat di sekitarnya, membebaskan dirinya, dan kemudian meraih ke dalam manik yang kacau itu. Keluar, Qinglin Jiao. Ledakan. Danau itu berguncang, dan airnya berjatuhan, seolah-olah seluruh danau akan terbalik. Mengaum. Raungan yang bukan naga atau binatang bergema, mengguncang langit dan bumi. Naga banjir raksasa berskala hijau muncul, mengguncang langit dan bumi, dan dengan kuat mengobarkan kota ke segala penjuru. Aura monster dan binatang sangat luar biasa, membuat binatang buas di dunia takut. Desis. Tubuh ular piton barbar Changming itu menyusut, dan matanya menatap, menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan. Jiao milik monster-monster, dan memiliki kekuatan untuk menekan monster liar biasa. Jiao berevolusi dari ular piton lagi, lebih tinggi dari ular piton, itu adalah lapisan atas dari ular piton. Di depan Jiao, ular boa manapun adalah sampah, dan ular boa manapun harus menyerah. Sama seperti Jiao yang harus menyerah sepenuhnya di depan naga. Ini ditentukan oleh status dan level binatang serupa, dan ia lahir dengan kekuatan penindasan level absolut. Kartu truf Lu Chen melawan Changming Manpython adalah Qinglin Jiao, bukan Jade Qilin. Kekuatan Xiaoyu di dalam air tidak kuat, dan lengan unicorn belum pulih, dan kekuatan tempurnya sendiri tidak tinggi, jadi dia tidak bisa mengalahkan binatang buas tingkat 10 secara langsung. Dan Changming Manpython memiliki pangkat tinggi dan temperamen yang galak, jika dia tidak tunduk pada Xiaoyu dan secara paksa menerobos penindasan garis keturunan binatang suci itu, Xiaoyu mungkin dalam bahaya. Yang paling penting adalah begitu Xiaoyu keluar, kekuatan binatang itu akan menyebar jauh. Jika Kaisar Binatang Tua itu kebetulan keluar untuk berpatroli di pegunungan, maka itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, Lu Chen mengeluarkan Qinglin Jiao dari Chaos Orb sebelum Changming Manpython melancarkan serangannya. Maaf, saya baru saja memasuki tidur nyenyak evolusi, dan saya sedang tidur nyenyak, mengapa Anda tiba-tiba memanggil saya? Qinglin Jiao sangat marah, dan berteriak pada Lu Chen, saya mengalami mimpi indah, bermimpi bahwa saya telah berevolusi menjadi naga Qinglin, dan semua binatang di dunia memuja saya. Petik 2. Tuanmu, aku sedang berpetualang di Gunung Zhenshou. Sebagai binatang buasku,
kamu belum siap keluar untuk membantu kapan saja, tapi kamu masih tidur dan bermimpi. Lu Chen berkata dengan marah, di mana kesetiaanmu, di mana hati nuranimu? Semua dimakan anjing. King Lin Jiao sangat marah. Meskipun dia meraung keras, dia tetap tidak berani menyerang Lu Chen. Ia tidak punya pilihan, ia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen tidak normal, ia juga tahu bahwa Lu Chen memiliki banyak cara, dan ia tahu bahwa Lu Chen bukanlah ahli yang bisa dikacaukan. Jika berani menyentuh sehelai rambut Lu Chen akan bisa membersihkannya dengan punggung tangannya, atau dia bisa membersihkannya sampai dia tidak bisa hidup atau mati. Terlebih lagi, ia tidak dapat dipisahkan sama sekali dari Chaos Orb, yang berarti tidak dapat dipisahkan dari Lu Chen. Lingkungan di dalam Chaos Orb terlalu unggul, dengan Chaos Ki bawaan, mata air spiritual yang paling dibutuhkannya, dan berbagai energi. Apakah ia dapat berevolusi, berubah menjadi naga, dan setelah naik ke surga, semuanya tergantung pada bola kekacauan. Beraninya itu menyinggung Lu Chen. Begitu Lu Chen marah dan mengusirnya dari Chaos Orb, dia akan menangis tanpa air mata. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk berteriak beberapa kali jika Anda tidak puas, tetapi Anda tidak akan pernah berani menyerang Lu Chen. Aku tidak peduli apa yang memakanmu, kamu harus menyingkirkan masalah di depanmu, kalau tidak aku akan menggoreng kulitmu dan merobek tulangmu. Lu Chen menunjuk ke belakang King Lin Jiao, tapi berkata begitu. Apa masalahnya? Anakmu sangat pandai bertarung, bahkan Yang Mulia King Tian bisa menahan 3 gerakan, siapa lagi yang berani membuat masalah untukmu? King Lin Jiao menatap Lu Chen dengan tatapan jijik, lalu menoleh untuk melihatnya, matanya melebar dalam sekejap, pegang rumput, ular piton buas Changming tingkat 10. Ia masih merupakan evolusioner menengah levelnya, binatang jenis ini sangat ganas, sebanding dengan milikmu. Yang Mulia Emas umat manusia, apakah kamu takut? Lu Chen memandang King Lin Jiao dengan dingin, dan berkata dengan sinis. Apakah aku buta? Kenapa aku memelihara naga pengecut seperti itu? Aku mencintaimu. Aku tidak menegurmu. Aku hanya terkejut. Sejak 100.000 tahun yang lalu, aku mendengar bahwa ular piton barbar Changming telah punah. Aku tidak menyangka ular itu ada di Gunung Zhenzhou. King Lin Jiao menoleh untuk melihat Changming Man Piton, matanya menyipit, menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam. Tetapi Changming Man Piton tidak berani melihat ke arah King Lin Jiao, dan seluruh tubuhnya gemetar, terlihat sangat ketakutan. Aku seorang Jiao, dia hanya seekor ular piton, dia jauh dariku, levelku sendiri dapat menghancurkannya sampai mati. King Lin Jiao mencibir, dan perlahan bergerak, sementara Changming Manpik hampir menyusut menjadi bola, takut mati. Kemarilah dan berbaringlah di hadapanku. King Lin Jiao berdiri tegak, tingginya lebih dari 10 kaki, dengan merendahkan menatap Changming Mang Piton, dan berkata dengan bangga, seekor ular piton kecil tidak memenuhi syarat untuk mengangkat kepalanya di depan saya. Changming Man Piton tidak berani lalai, dan dengan cepat bersujud di depan King Lin Jiao, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Meskipun King Lin Jiao saat ini hanya berada di tingkat kuasi 9, dan belum kembali ke tingkat resmi ke-10, dan 1 tingkat lebih rendah dari Changming Mang, namun hal itu tidak menghalangi kekuasaan King Lin Jiao atas Changming Mang. Setelah berevolusi dari ular piton menjadi Jiao, King Lin Jiao dipromosikan menjadi monster, dan garis keturunannya menjadi tingkat tinggi. Untuk jenis ular piton yang sama yang lebih rendah dari Jiao, ia memiliki penekanan level yang sangat menakutkan, dan efeknya bahkan lebih kuat daripada Unicorn Giok. Changming Man Piton takut pada King Lin Jiao dari lubuk hatinya, dan dia tidak bisa berpikir untuk melawan sama sekali. Itu, ras manusia itu adalah, dari, bangsaku. King Lin Jiao memberi pelajaran pada Changming Mang, menunjuk ke arah Lu Chen dengan berpura-pura, dan menahannya untuk waktu yang lama sebelum mengucapkan kalimat ini, umat manusia itu bahkan lebih kuat dariku, dan terkadang aku masih mendengarkannya, jika kamu berani menyinggung perasaannya, itu pelanggaran. Saya minta maaf. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati, aku akan memuaskanmu. Di depan Changming Man Piton, King Lin Jiao ingin berpura-pura menjadi agresif, tetapi tidak ingin menyebut Lu Chen tuannya, dan takut Lu Chen tidak bahagia, jadi ketika memperkenalkan Lu Chen, dia sangat kabur. Tapi maknanya sudah ada, dan Changming Man Piton juga mendengar dengan jelas bahwa status ras manusia itu bahkan lebih tinggi daripada King Lin Jiao. Desis. Changming Manpik menatap Lu Chen dengan lemah, menunjukkan ekspresi ngeri. Umat manusia baru saja ingin berbicara dengannya, dan jika ia tidak berbicara maka ia akan kehilangan uang,
tetapi ia mengabaikannya dan akan memakan umat manusia itu. Sekarang, tamparan di wajah. Umat manusia itu sangat yakin bahwa ia tidak bisa memakannya dan berjalan-jalan. Pangkat King Lin Jiao tidak tinggi, tapi dia adalah seorang bangsawan Jiao. Itu hanya seekor ular piton, menghadapi naga sungguhan, ia langsung menjadi keberadaan yang rendah hati. Tidak peduli seberapa tinggi peringkatnya, kekuatannya telah ditekan sampai mati oleh tingkat garis keturunan yang lebih tinggi dari King Lin Jiao, dan dia bahkan tidak dapat menggunakan kekuatannya. Jika naga banjir King Lin ingin membunuhnya, itu tidak akan terlalu mudah. King Lin Jiao bertanya bagaimana ia ingin mati, dan ia sangat ketakutan sehingga 3 jiwanya lenyap dan 7 jiwanya lenyap, dan ia jatuh dalam keputusasaan. Berikan jalan keluarnya. Saat ini, Lu Chen berbicara, apa yang kamu lakukan untuk membunuh Changming Manpiton? Meskipun Changming Mangpik tingkat 10 cukup berharga, pil binatang tingkat 10, darah binatang tingkat 10, dan darah binatang tingkat 10. Namun, Guru dan Lan Xiang pergi melawan binatang buas tingkat tinggi, dan mungkin juga melawan banyak binatang buas tingkat 10, dan pada saat itu tidak akan ada kekurangan pil binatang tingkat 10, bahkan ular piton liar Changming pun tidak. Sekarang tambang perak peri ada di hadapannya, dan dia belum mendapatkannya, jadi dia buru-buru membantai ular piton Changming Man terlebih dahulu, jika dia membutuhkan bantuan tambang perak peri, akan sulit saat itu. Terlebih lagi ular piton barbar Changming ini bisa melawan ayahnya, mungkin masih berguna. Tidak untuk membunuhnya. King Lin Jiao terkejut. Jika kamu tidak membunuhnya, itu masih berguna. Begitu kata-kata Lu Chen jatuh, tubuh ular piton barbar Changming bergetar, dan segera memberinya pandangan bersyukur. Hentikan, jika kamu tidak membunuhnya, kenapa kamu tidak menyuruhku keluar dan melakukan sesuatu? King Lin Jiao berteriak dengan ketidakpuasan, saya adalah naga yang agung, ular piton jenis ini adalah sampah di depan saya, dan dapat dihancurkan sampai mati dengan santai. Jangan panggil aku Laozi di depan Laozi, kalau tidak Laozi akan membuatmu ingin hidup dan mati. Lu Chen mengerutkan kening, dan King Lin Jiao tersendat. Xiao Mian, aku tidak bisa menyembuhkanmu sampai mati. Lu Chen menunggu King Lin Jiao diam, lalu dia mendengus, lalu berlari ke arah bongkahan besar peri perak yang menonjol dari dasar danau. Lu Chen mengulurkan tangannya untuk mengambil keping perak peri, mengedarkan energi aslinya, dan menjentikkannya dengan keras. Kepingan perak peri yang besar itu tidak bergerak sama sekali. Tenaga tidak cukup. 5 naga bertarung. Lu Chen menjerit pelan, dan saat suara nyanyian naga terdengar di dasar danau, 5 urat naga muncul dari tubuh Lu Chen, memancarkan cahaya dan mengelilinginya. Pada saat ini, dengan kilatan mata Lu Chen, 5 naga dengan warna berbeda muncul. Saat berikutnya, aura dan kekuatan Lu Chen melonjak, seolah-olah dewa naga turun ke dunia, mendorong gunung dan sungai. Desis-desis. Ular piton Changming Mang menatap 5 urat naga di tubuh Lu Chen, dengan ekspresi kagum di matanya. Baru pada saat inilah ia mengerti mengapa guru King Lin Jiao bersedia diperintahkan oleh umat manusia ini. Binatang buas yang mirip ular, tidak peduli ular, ular piton, atau naga, pada akhirnya mendambakan naga. Naga adalah ular terkuat, dan penyembah ular. Ras manusia ini memiliki urat naga, yang dapat mengusir naga, dan ularnya harus diberikan kepada yang mulia. Ular piton yang telah berevolusi ke tingkat ke-10 atau lebih telah membuka kebijaksanaan spiritualnya dan telah memahami hal-hal tersebut. Di bawah tingkat ke-10, masalah lain adalah kekurangan mental. Oleh karena itu, saat ini pandangannya terhadap Lu Chen sudah berbeda. Tangan Tian-Tian. Lu Chen berteriak keras, dan bahkan menggunakan tangannya untuk mengguncang langit, meraih sepotong besar perak peri, dan menggeseknya dengan seluruh kekuatannya. Panggil lagi, telepon lagi, dan keping perak peri berbentuk segitiga besar itu masih. Jangan bergerak, aku akan pergi, ada apa di bawah sini, kenapa aku tidak bisa memindahkannya? Alis Lu Chen berkerut, dan dengan basis kultivasinya saat ini, dia menembak dengan seluruh kekuatannya, secara acak mengambil benda seberat 1.800.000.000 kilogram. Tapi peri perak di bawahnya tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia tidak bisa memahaminya. Mungkinkah peri perak di bawahnya terlalu besar dan melebihi kekuatannya? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih besar di bawahnya yang mencampurkan peri perak? Untuk sesaat, dia tidak bisa memikirkan alasannya. Aku tidak bisa memegang peri perak, ada apa? Lu Chen menoleh untuk melihat Changming Man Piton, dan membuang pertanyaan itu.
Changming Manbok adalah penjaga urat nadi peri perak, dan mungkin tahu alasannya. Desis. Changming Man Piton membuka mulutnya lebar-lebar dan tersenyum, dan dengan cepat berenang dengan kepala menunduk, terlihat sangat rendah hati. Setelah itu, Changming Man Piton mengibaskan ekornya, ke tanah di depan bongkahan besar peri perak, dan langsung terjun ke dasar danau. Tak lama kemudian, tubuh Changming Man Piton pun melakukan penetrasi, sekitar 3/4 tubuhnya melakukan penetrasi sebelum berhenti. Jangan main-main, hati-hati aku akan membunuhmu. King Lin Jiao juga datang, dengan ekspresi arogan di wajahnya, dan memperingatkan Changming Man Piton. Desis. Changming Man Piton terus mengangguk, dan menunjukkan ekspresi memohon pada King Lin Jiao. Lu Chen tidak mengerti mengapa Changming Manbo memohon kepada King Lin Jiao, tetapi King Lin Jiao melakukannya. Aku bisa melepaskan penindasan terhadapmu, tetapi kamu tidak ingin melarikan diri, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. King Lin Jiao mendengus bangga, menekan tekanan garis keturunan yang dilepaskan, dan tekanan pada Changming Mang Piton menjadi lega, dan langsung menunjukkan ekspresi lega. Sesaat kemudian, Changming Man Piton mendesis keras, menyipitkan matanya, dan mengontraksikan otot-ototnya dengan keras, seolah-olah dia sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Bergemuruh, sebuah suara besar datang dari kedalaman danau, mengejutkan semua orang. Segera setelah itu, bongkahan besar perak peri yang tidak bisa digerakkan oleh Lu Chen perlahan-lahan naik, sementara seluruh danau bergetar hebat di tengah suara gemuruh yang besar, seolah-olah seluruh danau akan terbalik. Sepotong besar perak peri yang menonjol sebenarnya terhubung ke volume urat perak peri yang lebih besar, yang semakin panjang, 10 kaki, 20 kaki, 50 kaki, 100 kaki, 200 kaki, 300 kaki. Dalam proses naik terus-menerus, volume urat perak peri semakin membesar, dan belum semuanya naik, berapa banyak yang ada di bawah. Ketika urat perak peri naik hingga 1000 kaki dari dasar danau, saya akhirnya melihat siapa yang memungutnya. Itu adalah piton manusia Changming. Ia menggunakan sebagian besar tubuh ular piton untuk mencapai dasar danau, membungkus seluruh urat perak peri, dan kemudian menariknya ke atas dengan seluruh kekuatannya. Vena perak peri ini berada di bawah dasar danau. Saya tidak tahu berapa panjangnya, atau seberapa besar, dan saya tidak tahu. Apakah sudah berakar di bumi? Bagaimanapun, dengan keadaan Lu Chen saat ini, dia tidak bisa keluar. Jika bukan karena ular piton liar Changming tingkat 10 ini, Lu Chen harus menghabiskan banyak upaya untuk mengangkat semua urat perak peri, dan saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan tahun itu, monyet. Kerja bagus. Lu Chen mengangguk, dan tidak ragu-ragu memberikan pujian kepada Changming Man Piton. Desis. Mendengar pujian Lu Chen, ular piton Changming Mang langsung bersemangat, kekuatannya menguat, dan dia menggerakkan urat perak peri lebih cepat. Bum 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 bum. Akhirnya, seluruh urat tambang perak surgawi memiliki panjang ribuan kaki, dan ditarik keluar oleh ular piton Changming Man dan ditempatkan di depan Lu Chen. Bagian tengah dasar danau dikosongkan, hanya menyisakan lubang besar yang dalam, yang menyedot air dan pasir di sekitar danau, kemudian membentuk pusaran besar, langsung menuju ke danau. Pantas saja aku tidak bisa memutarnya. Terlalu berat. Bagaimana cara menyimpannya? Lu Chen mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi tidak dapat mengambilnya. Lapisan perak peri ini bukanlah 1 miliar atau 800 juta kati, tetapi lebih dari 10 miliar kati, yang jauh melampaui kemampuannya saat ini. Ini, King Lin Jiao mencoba urat tambang perak peri dengan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menggulungnya, dan dia sedikit kesulitan. Nima, ini sangat berat sehingga aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Bagaimana aku bisa memasukkan Chaos Orb? Desis. Pada saat ini, Changming Man Piton datang untuk menunjukkan kesopanannya, dan dengan jentikan ekor ular piton tersebut, ia membelah seluruh pembuluh darah Sianyin menjadi 2. Ekor ular piton itu bergerak tanpa henti dengan tergesa-gesa, dan bahkan mengiris urat perak surgawi itu menjadi lebih dari 10 bagian, setiap bagian memiliki berat yang hampir sama, dan tidak ada satupun yang melebihi 1 miliar kati. Oke, Changming Man Piton memiliki otak yang bagus, jauh lebih pintar dari si idiot King Lin Jiao. Lu Chen sangat gembira, dan buru-buru membuka cincin luar angkasa dengan jarak 10.000 kaki, sambil mengambil sepotong perak peri dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dia tidak ragu-ragu untuk memuji Changming Man Piton. Peri perak yang tidak melebihi 1 miliar kati, jadi kamu bisa menerimanya dengan santai. Desis.
Chang Ming Menbok menyeringai dan menundukkan kepalanya, sangat tersanjung. Sial, idiot ini sudah berada di level ke-10, dan dia belum berevolusi menjadi naga, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia. Apakah dia akan lebih pintar dariku? King Lin Jiao tidak senang, dan dengan mengibaskan ekornya, Chang Ming Men Piton terlempar sejauh 100 kaki. Kamu pintar, saudari, menjauhlah dariku, aku akan kesal saat melihatmu. Lu Chen sedang sibuk mengumpulkan perak abadi, jadi dia tidak peduli dengan perbaikan Chang Ming Men Piton oleh King Lin Jiao. Celepuk, celepuk, celepuk. Pada saat ini, seseorang melompat ke air di tepi pantai, dan itu adalah lompat 3 kali, yang artinya 3 orang melompat ke dalam danau. 3 orang. Lu Chen mengangkat alisnya, dan dia bahkan tidak perlu melihat ketiga orang itu, dia yakin itu adalah Fei Long, Gao Hai dan Aisan. Ketiga Fei Long terpaksa melompat ke danau. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah kedatangan Orc Lord. Jika tidak, di bawah Yang Mulia, mereka tidak akan mampu lulus ujian Fei Long dan 3 lainnya. Mendesis. Chang Ming Men Piton mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ada 3 orang yang menyelam ke sisi ini dengan cepat, dan niat membunuh segera muncul di mata mereka. Bentak. Ekor banjir mengayun dan mengenai kepala Chang Ming Men Piton, membuat Chang Ming Men Piton pusing. Adikmu, kenapa kamu terlihat galak saat melihat orang? Kamu lebih bodoh dari anjing, lebih bodoh dari babi, aku benar-benar tidak mengerti kenapa Lu Chen bilang kamu pintar. King Lin Jiao meraung marah pada Chang Ming Manbok, ketiganya adalah saudara laki-laki Lu Chen, jika kamu berani menyentuh mereka, kamu akan mati. Mendesis. Chang Ming Men Piton terkejut sesaat, kepalanya langsung terkulai, dan tidak ada cahaya di matanya. Celepuk. Seseorang melompat ke danau lagi. Namun aura orang ini berbeda, bukan aura manusia, melainkan aura orc. Terlebih lagi, aura orang itu dilepaskan, dan paksaan dari penguasa bumi melanda, dan kecepatan 3 orang di depan tidak terlalu melambat. Dan 3 orang di depannya adalah seorang anak laki-laki gemuk, seorang anak laki-laki pendek dan seorang pria tinggi. Dipengaruhi oleh paksaan dari Yang Mulia, mereka sedikit ketakutan, dan mereka mati-matian menyelam ke dasar danau. Mendesis. Chang Ming Menbok memasang ekspresi bingung di wajahnya, matanya tidak berani menunjukkan cahaya apapun, karena takut jika dia melakukan kesalahan, dia akan dipukuli lagi. Itu Yang Mulia Orc. King Lin Jiao menjadi bermartabat, tidak memiliki tekanan untuk menekan Chang Ming Man Piton, ia ditekan oleh tingkat garis keturunan yang sama, ia dilahirkan. Tapi itu tidak bisa menekan para orc. Itu bukan binatang suci, dan para orc tidak menyukainya. Yang paling penting adalah dia belum mencapai peringkat ke-10, dan orc itu adalah penguasa bumi, jadi dia bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Kamu takut pada rambut, dan kamu tidak perlu berurusan dengan Yang Mulia Orc, yang kuat dan siap pakai di sini. Lu Chen tersenyum, menunjuk ke arah orc terhormat di atas danau, Chang Mingmang, pergi dan bunuh orc itu. Mendesis. Chang Ming Men Piton tiba-tiba menunjukkan ekspresi galak, meraung, dan sosoknya melintas, bergegas menuju Yang Mulia Orc dalam sekejap mata. Yang Mulia Orc hendak mengejar 3 ras manusia, tetapi dia dihadang oleh ular piton liar yang gelap, dan dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Tuan Bok, tolong jangan salah paham, saya di sini untuk menangkap ketiga ras manusia itu, bukan untuk mengganggu Anda dengan memasuki danau. Yang Mulia Orc dengan hormat menjelaskan, baru saja danau terus mengeluarkan suara dan turbulensi, bahkan tambang di sana pun terguncang, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Saya tidak menyangka itu adalah hantu umat manusia, saya harus singkirkan umat manusia yang masuk ke Gunung Zhenzhou, agar tidak mengganggu ketenanganmu. Mendesis. Mata ular piton Chang Mingman melotot, cahayanya yang ganas menjadi lebih kuat, niat membunuhnya menjadi lebih kuat, auranya dilepaskan sepenuhnya, tubuhnya melompat ke depan, dan postur serangannya ditampilkan sepenuhnya. Tuan Bok, jangan menyerang, suku kami tidak pernah mengganggu Anda, kami hanya ingin hidup damai bersama Anda. Melihat postur Chang Ming Men Piton, Yang Mulia Orc begitu ketakutan hingga ketiga jiwanya lenyap dan 7 jiwanya lenyap, dan ia merasa sangat menyesal hingga ingin melompat ke dalam danau. Dia berpikir bahwa dia menjaga tambang, tidak pernah mengganggu Chang Ming Mang, dan telah hidup berdampingan secara damai dengan Chang Ming Mang selama ratusan tahun, jadi dia mungkin memiliki perasaan padanya. Oleh karena itu, Chang Ming Manpik mungkin tidak akan mempedulikannya saat dia melompat ke danau untuk menangkap orang kali ini. Seandainya dia tahu bahwa Chang Ming Men Piton sangat tidak masuk akal,
dia tidak akan melompat turun, bukan? Ini masalah besar, saya tidak akan menangkap ketiga ras manusia itu dan kembali untuk diinterogasi. Ketiga ras manusia itu berlevel rendah, dan mereka bukanlah ras binatang. Mereka pasti akan mati jika melompat ke danau. Chang Mingmen Piton tidak mungkin melepaskannya, dan ia pasti akan memakannya berkeping-keping. Mendesis. Chang Mingmen Piton benar-benar tidak berargumentasi dengannya, membuka mulutnya dan menyemprot, dan dua aliran racun menyelimutinya. Racun ular piton. Yang Mulia Orc menjadi pucat karena terkejut, dan tidak lagi membicarakan perasaannya dengan Chang Mingmen Piton. Dia langsung melompat, meninggalkan danau, menghindari racun, dan naik ke langit. Mendesis. Di bawah perintah Lu Chen, Chang Ming Manpik ingin membunuh Yang Mulia Orc. Bagaimana dia bisa membiarkan targetnya lolos? Bentak. Terjadi ledakan di permukaan danau, ombak besar melonjak ke langit, dan seluruh ular piton Chang Mingmen juga terbang ke langit. Tuan Bok, jangan bunuh aku, atau sukuku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat ular piton liar Chang Ming mengejarnya, Yang Mulia Orc sangat ketakutan sehingga satu Buddha keluar dari tubuhnya, dan dua lainnya naik ke surga. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia bahkan melontarkan kata-kata yang mengancam. Chang Mingmen Piton itu memiliki kecepatan evolusi peringkat ke-10, yang sebanding dengan Yang Mulia King Tian. Chang Ming Barbarik Piton pada dasarnya ganas, dan kekuatan tempurnya sangat kuat bahkan bisa mencapai level Yang Mulia Emas. Dan orc ini tidak lebih dari Yang Mulia Bumi, jika dia memikirkannya dengan pantatnya, dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya begitu dia dikejar oleh Chang Mingmen Piton. Jadi, jika dia tidak memucat wajahnya karena ketakutan, maka akan ada hantu. Namun Chang Mingmen Piton tidak merasakan ancamannya sama sekali, dan masih mengejarnya, melepaskan energinya untuk menangkap target, dan akhirnya mengunci target. Tidak, jauh di atas langit. Dan saat ini, Lu Chen telah memasukkan semua peri perak ke dalam cincin interspatial, dan dengan mudah mengembalikan King Lin Jiao ke Chaos Orb. Sejak dia menyerahkan King Lin Jiao di Sekte Pengendalian Binatang, Lu Chen tidak pernah menyebutkannya kepada saudara-saudaranya, dan dia tidak pernah melepaskan King Lin Jiao di depan saudara-saudaranya. Selain itu, Ming Yue juga sangat bungkam dan tidak mengungkapkannya kepada dunia luar. Saya tahu Lu Chen masih memiliki naga skala hijau. Fei Long dan yang lainnya baru saja dikejar dan dibunuh oleh Yang Mulia Orc, dan suasana hati mereka mungkin sedang tidak tenang. Jika mereka tiba-tiba melihat naga, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati jika tidak mengetahuinya. Agar tidak menakuti saudara-saudaranya, lebih baik Lu Chen mengambil kembali King Lin Jiao. Kedepannya, jika ada kesempatan, saya akan melepaskan naga banjir King Lin untuk dipamerkan, agar saudara-saudara dapat mengamatinya dengan cukup. Saudaraku, aku akhirnya melihatmu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Ketika Fei Long kian mendekat, dia mulai menangis, dan kata-katanya agak kabur, oh, saya tidak tahu mengapa danau terus mengeluarkan suara keras, tanah terus bergetar, dan langit berubah warna secara acak, yang membuat hati saya berdebar-debar, bergetar. Alisku berkedut, dan aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Oh, kupikir tambang akan mengirim beberapa penjaga untuk memeriksanya, tapi tanpa diduga, orc terhormat segera datang. Oh, Yang Mulia Orc itu benar-benar mesum. Lingkaran sihir dan jimat tidak bisa menjebaknya sama sekali. Kami terpaksa melarikan diri. Oh, lariku agak lambat, aku hampir ditangkap oleh Yang Mulia Orc, dan aku hampir terkoyak menjadi 10 dan 8 bagian. Oh, monster piton muncul di danau lagi. Kupikir aku akan mati lagi, tapi aku tidak menyangka monster itu akan mengejar Yang Mulia Orc. Ya Tuhan, area bayangan di hatiku terlalu besar, tolong hibur aku, saudara. Lu Chen menjadi tidak sabar, dan mengulurkan kakinya dengan marah, menendang Fei Long. Sejauh 100 kaki, kaki besar menghiburmu. Oke, saya tidak perlu melakukan apapun terhadap Yang Mulia Orc. Jika ular piton itu terlibat, Yang Mulia Orc mungkin akan mati. Ayo pergi ke darat. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memimpin mereka bertiga menyelam ke dalam danau dan melompat ke pantai. Saudaraku, ular piton itu lebih kuat dari Yang Mulia Orc, tempat ini terlalu berbahaya, mengapa kita tidak melarikan diri secepatnya? Wajah Fat Dragon membiru dan bibirnya putih. Dia pengecut seperti anjing, dan tubuhnya yang gemuk gemetar. Jangan khawatir, ular piton Chang Mingmen itu belum turun dan hidup kembali. Lu Chen menatap ke langit,
dan melihat awan di atas bergelombang dengan hebat, dan terdengar semburan jeritan sedih. Kembali. Kehidupan apa? Petik 2. Fei Long bingung. Apakah menurutmu ular piton buas Changming mengambil inisiatif untuk mencegat Yang Mulia Orc? Lu Chen berkata, itulah mengapa aku menyuruhnya pergi, jika tidak maka akan sangat mudah untuk mati, daripada menyerangmu, itu akan menyerang para orc. Begitu, Fei Long dan 3 lainnya tiba-tiba menyadari, tetapi kemudian Fei Long tidak mengerti lagi, itu tidak benar, bahwa Changming Barbaric Python adalah binatang buas tingkat 10, dan itu masih merupakan evolusi tingkat menengah. Dalam hal kekuatan, itu sedikit lebih kuat darimu, kakak senior, bagaimana dia bisa mendengarkanmu, kakak senior? Perintahnya, jangan khawatir tentang detailnya, asal aku bisa mengendarainya. Lu Chen terkikik, lalu melepaskannya, dan tidak repot-repot mengatakan yang sebenarnya kepada Fei Long. Changming Men Python, kenapa kamu lama sekali di sini? Apakah kamu sudah berurusan dengan orc itu? Kemudian, Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan berteriak. Mendesis. Dari antara awan, kepala ular piton besar tiba-tiba menonjol, dan seekor orc dimasukkan ke dalam mulut ular piton itu. Namun, sebagian besar tubuh orc tersebut dimasukkan ke dalam mulut ular piton Changming Men, hanya menyisakan 2 kaki berbulu panjang yang meronta di luar mulut ular piton tersebut. Pemandangan itu sangat mengerikan. Aku akan pergi, makanannya jelek sekali. Cepat makan, cepat turun. Lu Chen berkata dengan marah. Gudong. Mendengar ini, Changming Men Python melahapnya dengan kuat, dan menelan seluruh tubuh orc ke dalam perutnya sekaligus. Kemudian, Changming Men Python berputar turun dari langit, dan mendarat di depan Lu Chen. Seluruh tubuh ular piton itu jatuh ke tanah, kepalanya tertunduk, dan ia tersenyum, sangat rendah hati. Bawa aku keluar dari Town Beast Mountain, lalu kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, sepenuhnya gratis. Lu Chen memandang Changming Men Python dan berkata begitu. Mendesis. Changming Men Bok menunjukkan kegembiraan, mengangguk dan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Jangan dilihat, tidak apa-apa dan tidak akan keluar. Lu Chen tahu apa yang dicari oleh Changming Men Python, dan Changming Men Python takut pada King Lin Jiao, jadi dia melihat sekeliling di mana King Lin Jiao berada, jadi dia mengirim pesan ke Changming Men Python, dan enggan mengatakannya secara langsung, agar tidak bernasib sama. Tanya lama, bos. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari keluar dari hutan di tepi sungai yang jauh dan memanggil Lu Chen. Orang itu adalah Slender Tiger, dan dia diperintahkan untuk memasang perangkap di hutan. Tapi sebelum Lu Chen menyuruhnya kembali, dia tiba-tiba berlari keluar, dia pasti dalam masalah.